apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang siswa kelas 6 meregang nyawa di tangan pamannya sendiri di Kabupaten Deli Serdang. Polda Sumatera Utara menggeruduk rumah yang dijadikan markas judi daring di Kabupaten Deli Serdang. Pengungsi Somalia unjuk rasa di depan kantor UNHCR di Kota Medan. Kita ke informasi pertama, kasus pembunuhan sadis terjadi di dalam kelas sebuah sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang saat proses belajar mengajar berlangsung. Seorang siswa kelas 6 meregang nyawa di tangan pamannya sendiri yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Kesedihan menyelimuti rumah duka yang berada di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Seorang bocah laki-laki kelas 6 sekolah dasar di Yayasan Baiti Janati, Kabupaten Deli Serdang, tewas meregang nyawa di tangan pamannya sendiri. Saat kejadian, korban sedang belajar mengaji dan membaca Al-Quran. Tiba-tiba pelaku mendobrak ke dalam kelas dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Guru dan teman-teman korban tak bisa berbuat banyak hingga pelaku akhirnya melarikan diri. Kemudian Bu Santi ini selaku wali kelas biasanya itu mengajar seperti biasa, nggak ditutup pintunya. Cuman kali ini ditutup. Pintu langsung didobrak, langsung dituju anak tersebut dan langsung dicucukkan pisau ke kayaknya jantung bagian sebelah kiri lah itu kan. Begitu dengar menjerit-jerit semua, saya keluar. Pada waktu itu saya masih mau mandi. Saya keluar, saya langsung angkat, saya bawa ke rumah sakit. Pihak keluarga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa keponakannya. Sebelumnya adik-adikku tuh diancam sama Pale ini. Udah lama. Iya udah lama. Cuman kan namanya kayak mana emang nggak ada pilihan apa-apa gitu adikku. Masalahnya apa sih Kak? Masalahnya nggak tahu bang. Cuman Paleku ini apa namanya kayak nyari-nyariin adikku aja gitu, kayak dendam gitu. Entah apa masalahnya, nggak tahu. Tapi tujuannya nggak ngancem keluarga aku gitu. Pasca pembunuhan, unit Reskrim Polsek Medan Sunggal beserta tim Inafis Polrestabes Medan melakukan olah TKP di sekolah korban dan rumah duka. Sejumlah barang bukti termasuk pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban ditemukan. Alhamdulillah pelaku sudah diketahui, yang mana tidak bukan keluarga sendiri, omnya berinisial R, 32 tahun. Kita sekarang lagi mengejarnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat ditangkap. Keberadaan pelaku sudah diketahui dan kepolisian sektor Medan Sunggal masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang kabur usai melakukan penusukan. Menurut Kepala Dusun 15 Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pelaku tidak menunjukkan gelagat mencurigakan sebelum kejadian penusukan. Ya kalau waktu sholat, dia ikut sholat. Kalau waktu lagi enak hatinya, dia ikut sholat. Kalau nggak enak, dia tak kemana-mana berkeliaran. Pak, tapi tetap bergaul juga dia Pak sama lingkungan? Enggak, kurang bergaul. Tertutup dia cuma ya, Pak? menyendiri dia sering. Itu tapi kalau acara-acara keramaian, kalau sholat, acara wiridan malam Jumat, dia kalau lagi enak hatinya ikut. Kalau ada kumpul datang wirid, datang gitu ya? Datang, kalau lagi enak hatinya ikut dia. Sampai saat ini belum diketahui apa motif pelaku. Keluarga korban berharap polisi segera menangkap sang paman yang tega membunuh keponakannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Kapolda dan Wakapolda Sumatera Utara memimpin penggerebekan pusat judi daring di salah satu rumah di Kompleks Cemara Asri Kabupaten Deli Serdang. Ratusan personel gabungan masuk ke bangunan yang berisi ratusan perangkat server judi daring.
Tim gabungan Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, serta personil Brimob menggeruduk sebuah rumah mewah di Komplek Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang. Bangunan server judi daring ini sengaja disamarkan dan diberi nama warung WW. Namun pada prakteknya justru sebagai pusat operator situs judi daring terbesar bernama Lebah 4D, Dewa Judi 4D, dan Laris 4D. Di dalam rumah ditemukan ratusan perangkat komputer, berikut server pengendali beroperasinya mesin judi daring beromset ratusan hingga miliaran rupiah. Saat ini di Treskrimsus, dalam hal ini Subdit Cyber, terus mendalami terkait dengan hasil penggerebekan yang tadi malam dilakukan dan dipimpin oleh Bapak Kapolda sendiri. Jadi rekan-rekan mohon bersabar karena Subdit Cyber masih terus mendalami terkait dengan link-link yang digunakan oleh para pelaku judi, dan ini kita perkirakan judi yang omsetnya cukup besar. Meski telah dilakukan penyitaan terhadap beberapa perangkat komputer dan menangkap pemilik bangunan, pengelola jaringan hingga operator, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Polda Sumatera Utara menangkap 2 pelaku yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir. Selamat pagi, Komandan. 2 pelaku yang ditangkap berinisial KN, 14 tahun, serta wanita Parubaya berinisial PS, berusia 62 tahun. Keduanya diduga kuat sebagai dalang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 2 lokasi berbeda di kawasan perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir. Keduanya mengaku melakukan pembakaran. PS mengaku membakar hutan untuk membuka lahan jagung, sementara KN mengaku membakar sampah di belakang sekolahnya atas perintah guru. Namun, api dari pembakaran sampah menyebar ke lahan dan hutan di sekitar lokasi sekolah. Hembusan angin dan kemarau membuat api cepat menjalar. Kedua pelaku kini masih diperiksa, namun belum diberlakukan penahanan. Diketahui dari lokasi pertama itu kurang lebih sekitar 20 hektar ya. Kemudian yang lokasi kedua itu sekitar 15 hektar. Jadi kita masih melakukan penyelidikan. Pak, untuk yang anak di bawah umur itu apa dilakukan penahanan atau gimana, Pak? Sampai saat ini orang yang suruhannya itu, Pak. Ya, sampai saat ini penyidikan masih mendalami ya. Motif-motif lainnya apakah memang ada unsur kesengajaan. Kita tidak melakukan penahanan tapi mengamankan untuk terus dilakukan pendalaman terhadap kedua yang diduga pelaku. Berarti nggak ditahan, Pak ya? Tidak. Kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Samosir membakar lebih kurang 35 hektar. Sumber api yang meluas sejak terjadinya kebakaran pada 4 Agustus 2022 ditemukan pada 2 titik lokasi. 200 personel gabungan TNI Polri dan Polisi Hutan dikerahkan untuk memadamkan api. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sebelumnya kebakaran hutan pinus terjadi di perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir sejak 4 Agustus 2022. Kobaran api nyaris mendekati permukiman warga. Kebakaran hutan pinus terjadi di kawasan hutan lindung Siarubung, Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Tampak dari kejauhan terlihat kobaran api dan asap tebal yang disertai angin kencang telah menghanguskan ribuan pohon pinus di lokasi hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba. Kobaran api yang cukup besar membuat petugas gabungan cukup kesulitan memadamkan api. Ditambah lagi kemiringan perbukitan yang cukup terjal di kawasan hutan lindung Siarubung ini. Kobaran api nyaris mendekati permukiman. Beruntung lokasi kebakaran terpisah oleh sungai yang ada di lokasi permukiman warga. Dari Bali Bukit ya? Kalau yang dari Bali Bukit itu kebakaran kapan itu? Kemarin? Kemarin. Karena luas ya? Jadi dari pagi api yang ada di sini sudah nyala, Bang ya? Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab terjadinya munculnya api yang membakar hutan pinus di kawasan Danau Toba. Dian Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir.